masihkah surga yang jadi tujuan gitu. Ini satu refleksi yang jujur bagi Ana sendiri pun tertampar gitu. Karena mungkin dari kita banyak lah yang selalu punya motivasi untuk berjuang, selalu ada dorongan, selalu ada support system. Tapi kita pernah pasti ya, setiap kita merasakan lelahnya berjuang gitu. Bahkan mungkin di masing-masing perjuangan, nah mungkin di skripsinya lah, atau di organisasinya, atau di kampungnya dan lain sebagainya, mungkin perjuangannya berbeda-beda gitu. Tapi memang ketika kita lelah tuh kita manusiawi untuk lelah gitu. Nah, insya Allah yang bakal kita diskusikan pada malam hari ini ya, itu tentang kita evaluasi niat masing-masing gitu ya. Apakah perjuangan ini tuh sudah benar? Apakah selama ini tuh kita tuh udah produktif atau hanya sekedar sibuk saja gitu? Dan apakah yang kita perjuangkan ini lillahi ta'ala atau memang ada tujuan lain yang itu mungkin salah satu dari outputnya setan gitu ya, ketika dia sudah berhasil membuat seorang hamba itu berubah tujuannya dari yang awalnya lillah menjadi tujuannya entah mencari validasi makhluk lain dan lain sebagainya. Itu dalam tanda kutip berarti setan udah berhasil gitu ya menjalankan job desk-nya sebagai setan gitu. Nah, di sini Ana pengen ini membuka dengan satu ayat ya yang sangat erat sekali ya hubungannya dengan perjuangan itu. Di surat Al-Ankabut ayat 2, teman-teman. Di sana dijelaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ya bahwasanya mereka itu akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman ya Allah, sementara mereka tidak diuji. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab kata-kata apakah mereka akan mengira bahwasanya mereka itu berkata beriman tanpa diuji itu bukan kalimat istifham, bukan kata tanya yang membutuhkan jawaban, tapi lil istidrok gitu, atau untuk memberi pemahaman gitu ya. Dalam artian gak mungkin seorang manusia tuh cuma berkata amanah gitu, kami beriman ya Allah, dan udah gak diuji. Itu benar-benar gak mungkin gitu ya, impossible. Nah, jadi kalau memang teman-teman sekarang ya mungkin lagi capek berjuang, lagi capek di medannya masing-masing, entah itu belajar, kerja, freelance, atau mungkin berbakti pada orang tua, itu berarti teman-teman insya Allah ada di jalur yang memang benar gitu ya. Nah, ini nanti bakal kita cari tahu nih ciri-ciri gimana caranya kita tahu kalau yang kita tempuh ini udah jalan yang benar gitu. Kemudian ada di surat Al-Imran ayat 142, teman-teman. Di situ dijelaskan, hasibatum, apakah kamu mengira antadkhulul jannah, kamu akan masuk surga, walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad dan siapa yang bersabar. Ya. Jadi nggak mungkin, ya ibaratnya seperti UN lah ya teman-teman. Nggak mungkin kita mendapatkan nilai 100 ketika kita belum belum masuk kelas gitu. Belum jawab di kertas jawaban gitu. Nggak mungkin. Nah, maka dari itu dalam surat Yusuf ayat 87 di situ Allah kasih support system langsung nih dari Allah gitu ya. Ini support system bukan dari Rasulullah, bukan dari ulama, tapi langsung dari Allah gitu. Apa kata Allah teman-teman di surat Yusuf ayat 87? Wala tayasu min rauhillah gitu. Wala tayasu min rauhillah. Jadi selelah-lelahnya kita jangan sampai kita putus asa terhadap rahmatnya Allah gitu. Kita tahu kita ini manusia, kita tahu akal kita terbatas, tenaga kita terbatas, tapi biasanya angan-angan kita tanpa batas gitu. Makanya di sini yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ingatkan kepada diri masing-masing, terus anak juga, kita ini hanya manusia teman-teman ya. Kita hanya manusia, yang punya kuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya keinginan gitu, kita punya kemauan, kita punya tenaga, tapi lagi-lagi kita hanya pion-pion Allah gitu ya, yang mana ketika apapun yang ditempatkan ke kita, apapun yang Allah uji ke kita, ya nggak lain berarti kita itu mampu ya, berarti kita mampu untuk menghadapi itu. Nah, tadi Allah bilang gitu ya, jangan putus asa dari rahmatku wahai hambaku gitu ya. Kemudian selain Allah bilang jangan putus asa, di situ Allah juga menjelaskan di surat At-Taubah 111 itu, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah gitu. Bahwasanya Allah telah membeli gitu ya. Jadi kita tuh sedang kalau teman-teman pernah dengar ayat yarjuna tijaratan lan tabur gitu ya. Bahwasanya orang-orang mukmin itu cukup satu yang diharapkan dari muamalah atau kedekatan
seorang mukminin dengan Allah itu hanya satu, tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Nah, perdagangan yang tidak pernah rugi ini ciri-cirinya ada di surat At-Taubah 111 tadi gitu. Bahwasanya Allah itu membeli dari tiap orang-orang mukmin itu dirinya dan hartanya, bahwa mereka akan mendapatkan apa balasannya? Bukan dolar, karena orang Indonesia nggak pakai dolar. Bukan dolar, bukan juga rupiah, bukan juga pound Mesir, tapi jannah gitu. Ya, bahwasanya Allah itu membeli harta kita, tenaga kita itu dengan surga gitu. Nah, ini beneran yang disebutkan tijaratan lan tabur. Nah, kemudian kalau tadi kita udah mengupas dari apa risalah-risalah atau dari apa pesan-pesan yang Allah kirimkan lewat Al-Qur'an, ini nggak lepas dari mubayinnya gitu ya, nggak lepas dari sisi hadisnya teman-teman. Kalau tadi Allah udah menghibur kita latai asu, terus Allah itu sedang melakukan perdagangan dengan orang-orang mukmin, salah satunya itu Allah membeli jiwa dan harta kita. Kemudian dalam hadis ya Rasulullah bersabda, khuffatil jannatu bil makarihi gitu, bahwasanya ini benar-benar bisa banget ya buat kita jadikan motivasi gitu ya. Surga itu, hadis riwayat Muslim ya teman-teman, ini surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak kita sukai gitu. Nah, apapun yang kita lihat di dunia ini, Masya Allah, kok bagus banget ya, keren banget, itu gak ada apa-apanya dengan surga gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu, surga itu ma'ainun ru'at wala udunun sami'at. Mata kita gak pernah dengar, mata kita gak pernah melihat, telinga kita gak pernah mendengar, itulah surga. Jadi kalau ada yang bilang masuk ke taman atau masuk ke rumah orang, widih surga bet rumah lu, nah itu salah ya, karena surga ma'ainun ru'at wala udunun sami'at. Nah, kadang-kadang ketika kita capek itu bukan berarti kita salah jalan gitu ya. Justru ketika kita capek berarti tanda-tanda bahwasannya oh memang ini jalannya gitu ya. Karena jalan tadi apa? Bil makarihi gitu. Dikelilingi dengan hal yang terkadang tidak kita sukai. Coba sekarang ketika misalkan kita menjauhkan diri kita dari syariat gitu. Kita kalau disuruh milih minum khamar atau milih minum air putih gitu, pasti inna nafsal ammaratun bisu ya, nafsu kita tuh pasti bakal milih khamar gitu, karena ya enak dan ada sensasi ya, nggak tahu ya gimana rasanya khamar, tapi enak aja lah daripada air putih. Ya itulah gitu, itulah ujiannya seorang manusia gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman merasa kita tuh sering banget diuji kayak ya Allah udah mana kemarin motor hilang, sekarang uang hilang, kemarin bayar kos gak bisa bayar karena uang hilang gitu. Kenapa sih kok aku terus gitu ya yang diuji? Kenapa kok gak orang lain aja? Perasaan aku gak sehebat itu, perasaan aku juga gak sealim itu, kenapa aku harus diuji gitu? Teman-teman harus bersyukur sih kalau teman-teman ada di posisi itu ya. Bersyukur ketika ujian tuh datangnya tuh kayak air hujan gitu ya, nggak berhenti-berhenti. Itu berarti tandanya teman-teman adalah orang yang disebutkan dalam hadis ini. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Allah itu ketika sayang, ketika mencintai seseorang itu Allah akan menguji gitu. Jadi ketika teman-teman diuji, teman-teman makin yakin kalau ya Allah, alhamdulillah ya berarti Allah mencintai itu sama aku gitu. Berarti aku bukan orang yang dicuekin gitu ya. Karena ngeri teman-teman. Ada satu penyakit atau ya fenomena lah ya yang dinamakan dengan istidraj, ketika dia mungkin misalkan lah ya seorang hafidz Quran gak pernah murojaah, pacaran, kemudian nge-vape atau melakukan seluruh maksiat yang ada di bumi ini, tapi dia ketika setoran tuh 30 juz lancar tanpa salah gitu misalkan. Nah, ini bukan berarti tanda-tanda Allah cinta sama dia teman-teman ya. Mungkin ini relate juga, Ana dulu di pondok juga ada temen yang dia suka Korea, dia pacaran, tapi dia hafidz Quran 30 juz. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Katanya maksudnya gak bakal bersatu dengan Quran, tapi ini apa gitu? Itu bisa jadi karena Allah itu udah nyuekin gitu, udah cuek banget kayak ya udahlah aku kasih aja dia hafalan yang lancar, aku kasih aja dia semua kenikmatan, aku beri semua yang dia mau di dunia. Tapi lihat nanti di akhirat gitu. Jadi ketika teman-teman ditegurnya di dunia itu bersyukurlah, karena berarti insya Allah itu di akhirat kita udah benar-benar diringankan seperti itu. Nah, ini ya kalau yang bisa kita lihat, mungkin kalau cerita-cerita ini kurang apa ya, kurang bisa memotivasi lah ya, karena kita sama-sama masih berproses. Kita bisa lihat teman-teman dari kisahnya para anbiya. Kisahnya misalkan kita taruh Nabi Nuh gitu ya.
Coba Nabi Nuh berdakwah itu berapa tahun? Ada yang tahu? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Tentang lelah itu ketika berujung surga, insya Allah kita langsung ingat lagi gitu ya. Oh, gak apa-apa lelah karena tujuan kita ini bukan bukan hadiah manusia gitu ya, tapi surga. Nah, justru kalau diibaratkan oleh beberapa ulama gitu, yang di Mesir juga yang kita tahu, beberapa ulama itu mengatakan bahwa ad-dunya mata wa inna akhirata hiya darul qarar gitu ya. Ya namanya di dunia itu emang tempatnya untuk berlelah-lelah, tempatnya untuk capek, tempatnya untuk kita menghabiskan seluruh tenaga kita gitu ya. Kita berjual beli dengan Allah. Nah, kenapa? Karena emang dunia itu untuk tempat berlelah-lelah, bersusah payah, capek. Karena nanti balasan setiap orang-orang itu ya bakal berbeda. Jadi ya ini yang sempat anak rasain juga sih ketika misalkan butuh istirahat atau apa tuh dan gak ada waktu istirahat, yang dia kan ini dunia ini pasti capek lah, namanya juga dunia gitu. Kalau mau, nah tadi kita udah tahu ya perjuangan para anbiya, para sahabat gitu ya. Mungkin salah satu yang bisa kita dalamin banget gitu ya. Apalagi sebagai perempuan di sini, itu ada perjuangannya Sayyidah Maryam yang dituduh berzina gitu ya. Karena ya indis ekonomi gitu, nggak mungkin ada perempuan yang punya anak tanpa laki-laki gitu ya. Tapi pada saat itu saking putus asanya Sayyidah Maryam, beliau sampai diabadikan gitu ya perkataannya Sayyidah Maryam dalam Al-Quran itu apa teman-teman? Ya laitani mitu qabla hada gitu. Ini selevel perempuan terbaik gitu ya sepanjang sejarah Islam itu mengatakan ya laitani mitu qabla hada. Ya Allah, cobalah aku meninggal sebelum ini gitu. Jadi ya kita sama-sama manusia. Sayyidah Maryam juga manusia, kita juga manusia gitu. Tapi yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya gitu. Apakah mungkin saat ini ya, mungkin Ana atau siapapun di luar sana itu mungkin derajat ketakwaannya belum bisa sampai selevel sama Sayyidah Maryam gitu. Cuman kita bisa banget buat mengusahakan keimanan seperti Sayyidah Maryam gitu. Nah, kalau dulu nih teman-teman, Allah itu Masya Allahnya selalu memvalidasi apa yang kita rasakan gitu ya. Ketika kita lelah, Allah itu bilang wala ta'asu min rauhillah, jangan berputus asa dari rahmat. Sebenarnya ketika kita gak berhenti berjuang gitu ya, tapi biasanya kita tuh gak berhenti berjuang dan harusnya menghadirkan Allah di setiap perjuangan kita gitu. Walaupun ya teman-teman udah secapek apapun ya, mungkin Ana juga merasakan gitu ya kalau boleh cerita. Jadi Ana ada di posisi ketua organisasi induk ya di Mesir. Itu semuanya perempuan gitu ya, semua perempuan, dan kita juga dituntut untuk di sisi lain kita ada kuliah gitu ya. Yang mana ya mungkin kebanyakan juga sudah tahu bagaimana susahnya di kelas di Azhar. Kemudian juga ditutup dengan qiraat yang banyak banget khilafnya dan lain sebagainya. Tapi yang membuat Ana bertahan sampai sekarang itu sebenarnya karena ketika Allah itu sudah menempatkan kita di suatu posisi, gak mungkin Allah gak menyiapkan fasilitasnya juga gitu. Pasti Allah itu menyiapkan fasilitasnya gitu. Misalkan Allah jadikan kita sebagai misalkan ya anggaplah ketua gitu, berarti otomatis Allah akan mampukan gitu selama amanah yang memilih kita seperti itu. Itu bayangin teman-teman perasaannya Sayyidah Aisyah bagaimana perasaannya Nabi ketika semua sahabatnya itu menuduh seperti itu gitu. Bahkan itu Nabi pun awalnya sedih gitu ya, bisa gitu. Nah tapi pada akhirnya Allah langsung yang membela teman-teman. Jadi ada 4 kasus ya, 4 case gitu lah ya dalam Al-Quran yang Allah itu langsung bela gitu. Yang pertama ada Sayyidah Maryam, dimana Allah langsung bela kalau beliau itu gak berzina, memang ditiupkan ruh ke dalam rahimnya gitu. Kemudian juga ada Nabi Yusuf, beliau itu tidak menginginkan naturalisasi gitu ya, tapi Allah langsung membela gitu dan lain sebagainya. Intinya apa teman-teman, kalau memang teman-teman merasa udah di puncak banget ini capeknya udah kayak tahan